Halo guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Karis di sini ya. Oke guys, di video kali ini aku kan sudah janji ke kalian dari pas aku vlog aku ke Eropa itu, aku sudah janji ke kalian mau buat video berdasarkan pengalaman aku yang aku kecopetan paspor di Eropa, lebih tepatnya di Paris. Aku bakal hari ini share ke kalian gimana cara ngurusnya, apakah itu ribet, apakah itu susah, atau berapa lama. Jadi semua jawaban ada di video ini. Jadi jangan lupa kalian lihat video ini sampai habis, jangan di skip, dan juga kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel aku karena saya Junia supaya aku lebih semangat lagi buat video buat kalian semua. Let's enjoy! Jadi guys, aku bakal ceritain lagi secara singkat bagi kalian yang belum nonton vlog aku di Eropa yang kemarin ini. Kalian bisa lihat vlog aku yang di Eropa, dan juga kok yang belum lihat, aku bakal ceritain sekilas bagaimana sih kok pasportku tuh bisa kecopetan. Jadi ceritanya itu, aku bulan Februari kemarin, tanggal 8 Februari, sekitar tanggal 8 atau 7 Februari, aku pergi ke Eropa. Tujuanku ke Eropa itu sebenarnya mau nganterin adikku magang. Seperti kalian tahu, adikku itu kuliah di Swiss atau Switzerland. Nah, dia itu di semester 2 ini harus magang di hotel atau restoran, pokoknya di bidang hospitality. Nah, akhirnya dia tuh mau magang di Portugal, dan kita sekeluarga mau nganterin dia ke sana karena kita belum pernah ke Portugal, kita belum tahu medannya di sana seperti apa, situasinya seperti apa, maka dari itu kita nganterin dia ke sana. Nah, kita berangkat tuh kan tanggal 8 Februari itu. Nah, pertama kali kita sampai itu di Amsterdam guys, Bandara Amsterdam. Cuman kita begitu sampai itu nggak langsung maksudnya nggak nginep di Amsterdam dulu baru besoknya pergi ke Paris, itu bukan. Tapi kita dari Paris itu kita langsung pergi dari Amsterdam itu kita langsung pergi ke Paris naik kereta Yodel-Pass. Kalau kalian nggak tahu Yodel-Pass itu apa, Yodel-Pass itu seperti ini. Jeng. Nah, ini nih kalian ini tuh hanya berlaku kalau kalian beli di Indonesia guys. Jadi di sana tuh tidak disediakan tiket Yodel-Pass seperti ini, tapi kalian harus beli di Indonesia. Harganya juga terjangkau kok. Dia juga punya tipe-tipe mau berapa hari, mau berapa bulan, itu kalian bisa kontak agen kalian yang kalian percaya. Kalian akan mendapatkan tiket ini. Nah, kita pakai itu guys. Nah, terus kita hari pertama itu mendarat di Paris. Nah, lalu kita check in tuh jam sore, sekitar jam 4 sore I think. Dan itu suasana hujan. Dingin guys, dingin. Suhunya itu 9 derajat I think. Dan itu anginnya Paris itu gila banget guys. Anginnya itu gimana ya? Jadi kalau kita jalan itu selalu angin itu nerbangin rambut kita, dan tambah dingin banget, pokoknya dingin banget, beda sama Indo ya jelas lah ya. Nah, habis gitu kita sudah check in semua, lalu kita langsung beres-beres tuh, kita langsung mandi, kita langsung siap-siap untuk pergi keluar karena kita hanya di Paris itu cuma 1 malam karena rencananya besoknya kita mau keluar atau Lourdes itu kita mau ziarah di sana karena kita umat agama Katolik ya, jadi kita penasaran mau ke sana. Ternyata guys, malam itu juga kita kan akhirnya ke Menara Eiffel tuh ya. Menara Eiffel malam-malam itu kayaknya jam 6 itu kita keluar dari hotel sekalian mau makan malam rencananya. Jadi kita sampai di Eiffel, lalu kita foto-foto, dan itu sudah gelap. Lalu sekitar jam 7 itu akhirnya kita memutuskan gak makan malam di restoran, tapi kita beli semacam the crepes, kue itu. Soalnya di sana ada jual itu, dan itu kayaknya enak dan baunya juga enak dan rame, jadi kita akhirnya beli. Nah, terus kita tuh sebetulnya mau lanjutin jalan-jalannya, cuman mama aku itu merasa kayak gak enak badan, pingin balik ke hotel karena mungkin kan baru sampai juga ya, perjalanan dari Surabaya ke Paris tuh sekitar 18 jam sama transit-transitnya itu.
Jadi akhirnya kita memutuskan jam 8 itu pulang ke hotel buat istirahat supaya besok kita bisa lebih fit lagi. Nah, ketika perjalanan pulang ke hotel, kita kan naik metro. Kita nggak pakai taksi karena taksi kan mahal ya. Jadi kita pakai metro, dan metro tuh bagi kita sudah biasa. Kalau kita pergi kan kita selalu pakai metro. Jadi ya sudah pakai metro aja. Nah, itu hari Sabtu by the way. Hari Sabtu, dan itu kita pulang jam segitu, dan itu orang rame banget naik metronya. Wih, itu rame banget, dan itu kayak sesak sekali. Dan akhirnya kita masuk di metro itu tak dapat tempat duduk kan, kita berdiri. Dan berdiri itu pun juga berdempetan dengan orang-orang. Lalu gimana ya, kan ini pintu ya, pintu kaca. Ini pintu kaca ya, pintu kaca. Nah, itu aku berdiri di sini, aku yang menghadap pintu ini. Nah, terus di belakangku itu ada mamaku dan adikku, dan papaku tuh ada di sebelah sini kalau nggak sini gitu. Pokoknya kita terpisah karena kita nggak bisa bareng dikarenakan pas situasi itu rame banget. Nah, lalu setelah pemberhentian pertama, itu orang itu ada dua orang. Pertama tuh cewek cowok, tapi yang keluar tuh cewek dulu. Ceweknya keluar. Nah, ketika pintu MRT itu mau ditutup, seperti kayak titit segini, itu ada cowok keluar langsung, sampai tangannya ini sebenarnya sudah kena pintunya MRT, udah ditek gitu. Cuman kan mungkin ada otomatisnya gimana, jadi pintunya agak buka lagi dan dia bisa keluar. Lalu di mau pemberhentian berikutnya, mamaku tuh lihat bawah, dan dia lihat tasnya tuh sudah kebuka, guys. Tasnya tuh kebuka, dan mamaku akhirnya bingung kan, bisa kebuka ya. Terus akhirnya dilihatlah itu dalam tas itu, dan itu isinya paspor kita hilang. Paspor kita hilang, guys. Hilang satu keluarga, nggak cuma aku doang, nggak cuma adikku doang, tapi satu keluarga hilang karena kita taruh di dalam satu semacam kayak map plastik kecil gitu. Dan itu sih semua kita paspor kita semua, dan itu semua hilang. Itu semua hilang, dan akhirnya kita shock dong, kayak kok bisa hilang. Nah, terus mamaku berpikir, wah, ini sepertinya ada yang nggak beres sama orang yang tadi. Karena orang yang tadi itu yang cewek itu, orang yang cewek ini tuh dempet banget sama mamaku. Jadi mamaku tuh didempet terus sama dia. Dan dempetnya itu bukan dempet samping, tapi dempet hadap-hadapan. Jadi ketika hadap-hadapan terus didempet-dempetin dempet gitu, mamaku tuh dalam hati sudah bilang kayak, ini orang ngapain sih sampai dempet-dempet segitunya, padahal ya nggak ngapain gitu loh, harusnya nggak usah berdesakannya sampai segitunya. Itu kata itu sama mukanya mamaku tuh kayak sudah beda 10 cm gitu, kayak deket banget. Nah, ternyata pas dia deket ini, tangannya tuh sambil rogo-rogo tuh sambil ya itu sambil masuk ke dalam tasnya mamaku itu. Dan dia tuh ngambil mapnya yang isinya paspor. Dan untungnya sih memang dompetnya mamaku selamat. Dompetnya mamaku masih ada di dalam tas karena dia salah ngambil mapnya yang paspor itu. Lalu dia bawa tuh kabur, dan kita bingung kan di dalam kereta itu. Pertama kita sudah kayak mau lapor polisi langsung, cuman akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi ke stasiun yang pas dicopet itu. Kita tuh berinisiatif, oh mungkin orang ini karena kan paspor ya mungkin nggak dipakai, jadinya mungkin dibuang di tong sampah tuh. Jadi kita tuh mau cari di tong sampah, guys. Bayangkan, tong sampah, guys. Tapi untungnya tong sampahnya di sana itu bukan tong sampah yang bener-bener tong sampah kotak biasanya itu, cuman tong sampahnya dia tuh plastik. Jadi plastiknya tuh bening, jadi kita tuh gak usah sampai tangan masuk tuh gak usah. Jadi kita tinggal ngeliat aja dari luar itu ada apa enggak kira-kira, soalnya kan bening dan plastik, jadi kita bisa lihat itu. Dan setelah kita muter-muter selama sampai dari jam 8 sampai jam 9-an tuh kita gak menemukan paspor kita. Jadi kita tuh pasti berpikir kayak, wah ini pasti dibuangnya di tempat sampah yang jauh dari MRT kayak gitu. Terus kita kayak pasrah, guys. Akhirnya kita langsung deh ke kantor polisi di Paris itu. Kita lapor, dan kalian tahu lapornya itu gak cuman lapor gitu doang. Lapornya itu
Jadi kita tuh datang ya kantor polisi, set, kita nggak usah langsung masuk kan, di luar tuh ada yang jaga kan polisinya, tapi polisinya BTW ganteng-ganteng guys. Jadi itu kita tuh dicegat sama polisinya, dia tuh tanya mau ada apa, ada perlu apa kantor polisi. Terus kita jelasin deh, ya mau lapor kalau paspor kita hilang, dicopet, dicuri gitu-gitu. Akhirnya, tapi mereka tuh kayaknya udah biasa kayaknya ya, banyak orang yang lapor kayak gitu. Akhirnya mereka kayak merasa biasa aja, kayak oh ya sudah, tunggu sebentar ya. Nah kita tuh tunggunya nggak boleh di dalam kantor polisinya guys, jadi kita di luar dengan udara dingin, suhu malam tuh sudah 7 derajat, angin banter sekali, hujan. Wow, itu kayak wah. Dan itu nunggunya nggak bentar guys, ternyata itu nunggu 1,5 jam guys, baru kita bisa masuk ke dalam. Oh my god, itu tuh badan terasanya kayak waduh, aduh, gila parah. Itu yang dari kita mau pulang cepet, jadi nggak bisa kita pulang cepet, kita pulangnya akhirnya malam tuh, sampai hotel jam 10 lebih kayaknya. Nah begitu kita udah bisa masuk ke dalam kantor polisi, sambil menunggu antrian. Soalnya sebelum kita tuh antriannya tuh ada dua orang gitu, satu orang Korea sama satu orang kayak Arab atau enggak, orang model-model kayak Arab gitu. Mereka juga lapor kalau paspornya mereka juga hilang. Nah ternyata banyak guys yang kena korbannya. Ya gitu. Jadi itu sudah kan, kita masuk, kita langsung buat laporan polisi, dan laporan polisinya tuh kita langsung ketik sendiri. Jadi ada iPad khusus laporan itu, kita ketik sendiri kejadiannya gimana, tanggal berapa, gini-gini. Jadi polisinya sana tuh cuma tinggal tanda tangan gitu. Dan laporan polisinya itu langsung dikirim ke email, kita sendiri. Jadi ya tidak ada hard copy-nya, jadi berupa email. Nah terus setelah itu kita pulang ke hotel kan. Nah kita kan harus ke KBRI juga guys, KBRI Kedutaan Indonesia di Paris. Tapi masalahnya besoknya tuh Minggu, jadi tutup guys. Nah karena tutup, akhirnya kita pesenlah hotel lagi di Paris, dan kita nggak jadi ke Lourdes. Pertama kita tuh masih positif, bisa kita ke Lourdes. Paling kita di Lourdes cuman hilang 1 malam lah, besoknya kita masih bisa di Lourdes, karena kita di Lourdes pesen 2 malam rencananya. Ternyata nggak bisa guys, karena ya itu KBRI-nya aja Senin tuh baru selesai tuh sore, dan itu kayak cannot. Jadi akhirnya tuh besoknya kita Minggu tuh akhirnya kita jalan-jalan, akhirnya keliling Paris dengan perasaan galau, dan wah itu sudah kayak gila sih, itu parah. Nah kita besok hari Seninnya kita akhirnya ke KBRI Paris. Di sana kita bisa ngomong Indonesia, ya iyalah ya, soalnya KBRI Paris. Ketika kita masuk kan, kita izin dulu tuh masuk ke dalam, ada bagian yang jaga di depan. Kita masuk di dalam, terus akhirnya kita sampai di dalam itu kita disuruh tunggu dan isi formulir kayak keperluannya apa, ngapain kayak gitu. Kita masuk, kita tunggu di sana, dan untungnya pelayanannya di sana oke sih. Jadi kayak orangnya itu baik, terus mau ngasih tahu kayak harus ngapain, dan itu kita buat hanya memakan waktu sekitar 2 jaman, dan kita langsung dikasih SPLP. Nah SPLP itu apa? SPLP itu seperti pengganti paspor sementara, dan itu hanya bisa digunakan untuk pulang ke Indonesia. Jadi kalau misalnya kita di sana kita mau pakai pesawat tuh, misalnya kita dari Paris itu kita mau ke Portugal, kan kita butuh pesawat, nggak mungkin pakai kereta, karena kalau pakai kereta tuh bisa 1 hari sendiri. Jadi kita harus pakai pesawat. Nah itu tuh nggak bisa. Nah tapi kalau misalnya kita pakai kereta bisa, karena kan nggak perlu imigrasi kan kalau kereta, jadi masih bisa. Nah akhirnya sudah, dengan terpaksa kita batalkan semua niatan kita ke Portugal, ke Barcelona, ke mana lagi tuh, pokoknya yang bagian pesawat itu kita batal semua, kita nggak bisa. Padahal kita sebeli guys, oh my god itu uang ya. Nah jadi akhirnya udah dia keluarin itu SPLP. Lalu habis kita keluarin SPLP, kita langsung pesen tiket ke Swiss. Oh ya, sebelum aku lupa, SPLP itu syarat untuk kita bisa buat SPLP di sana itu, syaratnya itu yang pertama, kita siapin dulu foto
Jadi di Eropa tuh banyak kok guys tempat foto box gitu. Kalian tinggal foto aja ID, buat foto ID nanti ukurannya dia bisa langsung nyesuaiin sendiri. Nah, itu harganya by the way 5 euro. Dapat 4 foto gitu. Habis sediain foto, kita kesana kasih, kalau bisa kalian tuh di HP kalian sudah simpan foto paspor kalian. Jadi suatu waktu kalau misalnya kalian hilang atau paspor kalian hilang seperti aku ini, atau ada kayak apa gitu, kalian bisa tunjukin tuh fotonya ke pihak kedutaan agar mereka bisa lihat kok kita tuh punya paspor yang seperti ini gitu sebelumnya. Lalu nomornya juga dicatat, nomor paspornya. Terus habis gitu, setelah itu kalian kalau misalnya punya apa ya pas itu, kayak kakak atau surat-surat pendukung lainnya, kalian bisa tunjukkan ke mereka supaya mereka bisa mengurus selanjutnya. Nah, kalau sudah, kalian akan mendapatkan SPLP sama surat dari KBRI-nya. Nah, sesudah itu lanjut, kita pesen tiket kereta, akhirnya kita ke Swiss guys. Bayangkan, aduh kita balik lagi ke Swiss dong. Padahal kita tuh gak mau ke Swiss sudahan, karena kita sudah gak ada perlu apa-apa di Swiss. Nah, akhirnya kita ke Swiss dong, kita naik kereta. Boleh untungnya, kita bisa deg-degan pertama kayak boleh apa enggak, ternyata boleh. Ya sudah tuh, boleh. Nah, kita pesen lagi akhirnya hotel di Swiss, dan hotel yang di lainnya tuh batal semua deh. Jadi setelah itu kita ke Swiss. Kita tuh kenapa ke Swiss? Karena adikku ini kan kuliah di Swiss, jadi dia punya B permit, semacam kartu izin tinggal sementara di Swiss gitu I think, atau kayak buat pelajar Swiss. Jadi dia punya kartu namanya B permit. Nanti kalau ada fotonya juga aku kasih di sini ya, aku kasih di situ gitu. Nah, kartu ini tuh bisa buat pasportnya dia. Nah gitu, jadi kita tuh nggak bisa buat paspor asli seperti paspor buku pada umumnya di negara sana. Tapi kalau adikku bisa, karena dia punya B permit itu. Nah, jadi dia langsung bisa buat, tapi harus di Swiss karena dia buat B permitnya di Swiss. Jadi akhirnya dia buat di sana dan jadilah paspor. Hanya butuh waktu 1,5 jam tuh sudah jadi paspor berupa buku paspor seperti kita pada umumnya. Tapi nggak bisa yang e-paspor ya guys, yang paspor biasa. Nah, buat paspor juga nggak segampang itu langsung bayar paspor yang baru, tapi kalian harus bayar denda dulu guys. Jadi kalian tuh kena denda 1 juta dulu, baru kalian bisa bayar selanjutnya buat paspor yang biayanya 400.000 ya I think, yang biasa itu. Nah itu jadi 1 juta plus 400.000 itu kalian baru bisa buat paspor di sana. Tapi 1,5 jam udah jadi. Kalau misalnya kalian mau yang harinya lebih lama, misalnya kalian mau jadi 3 hari lagi gitu, kalian nggak ada tambahan uang. Tapi kalau misalnya kita mau yang langsung berapa jam jadi, itu kalian nambah uang lagi. Jadi 1 juta plus 400.000 plus nambah uangnya itu gitu guys. Nah setelah itu, ini panjang ceritanya loh guys, dengarkan aja ya. Setelah itu akhirnya dia jadi kan. Kita bingung tuh kemana lagi yang bisa naik kereta. Jadi akhirnya kita keliling Swiss lagi. Aduh, kita akhirnya kayak Swiss tuh mau magnet kita, nggak boleh pergi gitu loh guys. Jadi itu tuh kan kita ngurusnya di Bern, karena KBRI adanya di Bern, Swiss, di ibu kotanya Swiss. Lalu kita bisa di Bern itu, kita langsung besoknya ke Luzern, ke ini, terus akhirnya kita pulang di Amsterdam itu kan. Aku nggak usah ceritain lah, kalian bisa lihat vlogku sendiri. Ini kan aku lebih cerita ke cara pengurusannya. Nah, kita tuh sudah kan lolos, bisa kita pergi. Nah, adikku tuh kasihan by the way, kan dia mau magang tuh ke Portugal, ada visa tuh kan, harus ada visa kerjanya. Nah, visa kerjanya tuh yang dia buat dulunya pas lagi kuliah tuh kan pakai paspor yang lama. Jadi akhirnya dia harus buat lagi tuh visa yang baru dengan paspor yang baru, dan itu membutuhkan waktu 1 bulan lebih adikku baru bisa jadi. Dan ketika jadi ada berita corona ini guys. Aduh, ada berita corona ini, dan akhirnya dia nggak jadi magang di Portugal, dan dia sekarang ada di rumah ini. Jadi dia nggak tahu magangnya gimana. Mungkin dia magangnya nanti pas semester mau akhir-akhir, atau ada penambahan waktu atau gimana, nggak tahu. Jadi semua teman-temannya juga pada nggak bisa magang dikarenakan corona. Nah akhirnya
Nah kita tuh di Amsterdam kan, adikku kita tinggal tuh di Swiss karena dia mau nunggu visanya Portugal kan, jadi dia nggak ikut pulang. Kita aja sendiri yang ikut pulang ke Indonesia dan untuk ngurus paspor kita. Nah ketika di bandara Amsterdam kita kan cuma nunjukin SPLP itu yang warna hijau itu, dan itu orang-orang bingung kan, kayak sampai ditanyain sih kayak paspor Indonesia baru ya, kenapa kok warnanya jadi kayak gini dan kok tipis sekali. Terus kita langsung kayak bilang, bukan, itu bukan paspor, itu hanya kayak surat sementara karena paspor kita hilang. Terus mereka tuh kayak kasihan banget gitu loh, kayak petugas check-in pesawatnya tuh kayak, oh my god, I'm so sorry, kayak gitu-gitu. Jadi tapi untungnya itu kan di Amsterdam, jadi dia tuh pertama tuh bingung kayak, loh kecolongan di Amsterdam ta? Terus kita bilang, oh enggak, di Paris. Oh iya, untung ya, karena di Amsterdam tuh nggak ada sih, kayak jarang banget ada case kayak gitu. Tapi kalau di Paris mereka nggak kaget guys. Jadi kita tuh setelah dari check in kita loloskan tuh pakai itu, bisa pulang, kita bisa masuk. Nah step kedua kita kan masuk ke imigrasinya tuh. Nah di imigrasinya itu kita tunjukin tuh, kita tunjukin tuh SPLP sama surat polisi, surat apa kita tunjukin. Kita kira kita bakal bisa langsung masuk ke dalam, ternyata cannot. Nah tuh si petugas imigrasinya langsung nelponin bagian interogasi atau kayak gitu-gitu ya, telepon gitu. Terus kita dianterin ke ruangannya itu guys untuk ditanya-tanyain. Jadi kita tuh dicek pas SPLP-nya, ininya, terus foto paspor lama kita. Terus dia juga tanya, ada tiket datang ke sini nggak, atau bukti datang ke Amsterdam nggak gitu. Dan ya kita nggak ada karena kita kira ya sudah nggak butuh, jadinya kita biasanya langsung buang tuh tiket pesawat yang datang, kayak ngapain. Ternyata diminta. Nah, untungnya dia baik, dia nggak terlalu maksa buat nunjukin itu, tapi dia akhirnya minta ini booking tiket kita kan, itu ada kalau itu di email kan. Jadi dia lihat itu kedatangan kita, akhirnya dia kayak oh oke. Ya udah akhirnya kita boleh masuk, kita bisa pulang ke Indonesia guys. Aduh, itu kayak parah banget sih. Itu kayak pengalaman yang tidak akan aku lupakan seumur hidup. Begitu juga dengan keluarga aku sepertinya. Gila, parah banget. Itu kayak kalian jangan sampai, saya doakan kalian agar kalian kalau misalnya pergi-pergi juga jaga diri ya guys. Itu juga pecopet juga kadang-kadang kan usil tuh tangannya ya, dan kita nggak tahu kapan dia bakal nyopet. Jadi kalian lebih waspada, terutama kalian kalau misalnya ke Eropa, ke daerah yang sudah terkenal banyak pencopetnya itu, be careful. Padahal tuh tasnya mama aku sih taruh di depan loh, tapi ya dengan kecanggihan ahli sudah copetnya ya, jadinya kita ya kena gitu guys. Jadi sampai di Indonesia kita ngurus paspor seperti biasanya ke imigrasi. Di imigrasi juga kita harus buat surat lagi, dia kasih kayak semacam berita apa itu ya, pokoknya dilaporkan dulu ke Jakarta, terus nunggu berapa hari, terus kita baru boleh disetujui, terus buat foto paspor. Dan itu semua memakan waktu sampai pasportnya jadi tuh ya 1 bulan juga sih. 1 bulan kita tunggu itu paspor supaya jadi, dan akhirnya sudah jadi guys. Lega banget. Jadi kita udah, nanti kalau pergi lagi udah itu paspor itu nggak bakal dijadiin satu map kayaknya. Kita bakal pencar tuh paspor supaya ya, tapi ya jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi. Jadi kayak gitu guys ceritaku. Kalau misalnya kalian ada yang nggak jelas atau kalian mau tanya lagi, kalian tinggal komen di bawah ini, nanti aku berusaha bales sesuai pengalaman yang aku alami. Kalau kalian juga punya cerita tentang kalian juga kehilangan paspor, atau kalian punya cerita tentang cara pengurusan yang lain, kalian bisa share di bawah ini, di komen di bawah ini. Ramaikan komen juga nggak apa-apa kok guys, gitu. Jadi itu aja dari aku. Semoga kalian paham, dan kalian kalau misalnya punya kejadian seperti aku ini, kalian bisa urus sesuai yang aku bilang, dan aku doakan agar kalian juga
aman, terus terhindar dari copet-pencopet. Oke guys, don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk yang belum nonton vlog aku di Eropa kemarin, kalian bisa lihat di di video aku, daftar video aku. Kalian bisa klik semuanya kalau kalian penasaran kan. Jadi itu aja dari aku. See you on my next vlog.